Boleh silakan duduk. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau undang Tuhan hadir di tempat ini biar Dia yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir. Kita mau masuk dalam saat teduh. Amin. Sungguh kita punya Allah yang besar dan kita punya Roh Kudus yang terus membimbing kita hari demi hari. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya, kita mau naikkan pujian, Roh-Mu yang hidup, penuhiku Tuhan. Tuhan, ini kami, penuhi kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Saudara boleh bangkit berdiri. Roh-Mu yang
Engkau datang untuk mengurapi kami Tuhan hari ini. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupmu bagiku, bagiku. Katakan, ku buka hati Tuhan, hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil seluruh hidupku di atas-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Tuhan, seluruh hidup di altar-Mu, amin. Menyembah di altar-Mu, menyembah-Mu, amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Bersukacita bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang. Berkabung karena aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, menyesali dosa kami. Ya Tuhan Yesus, kepadamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita punya Allah yang besar, amin. Kita punya Allah yang besar, amin. Amin. Apa yang kita miliki hari ini bukan kuat kuasa kita, hanya karena anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang berkehendak, kita bukan siapa-siapa. Kita nggak ada hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyatakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Mari kita resapi lagu ini. Kita puji Allah kita. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Katakan, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi
maka jiwaku pun memuji. Puji Tuhan, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Puji Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Oh Lord my God, oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power out the universe is. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Maka jiwaku pun memuji. Katakan sungguh-sungguh kami memuji Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Allah. Ya, Dia Allah kita, amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada sore hari ini yang terambil dari hukum yang pertama sampai yang keempat. Demikian bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau untuk dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian firman Allah. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan rindu kita tidak hanya mendengar hukum-hukum-Nya, tapi melakukan. Tuhan juga rindu kita ada pertobatan. Mari kita mau hampiri karya keselamatan dan pengampunan dari Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Boleh bangkit berdiri. Oh Yesus Tuhan, tak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kita memohon pengampunan dari Tuhan. Kita mau katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihi, Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Yang percaya katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kita angkat kembali lagu ini dari atas. Kita mau katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi buat Tuhan. Katakan, telah kulihat kebaikan Tuhan begitu baik, yang tak pernah habis di hidup. Dia sediakan berkatnya setiap hari. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Katakan kembali, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Mari kita yang bersyukur sudah menerima pengampunan, lepasan dari Tuhan, janji keselamatan itu tepat kita pegang. Kita mau katakan sama-sama, Tuhan Yesus Maha Besar. Sama-sama, Tuhan Yesus Maha Besar. Tuhan Yesus Maha Besar. Tuhan Yesusku dahsyat. Tuhan itu dahsyat. Ada sukacita hari ini? Ya, kita tetap ya Tuhan yang ditinggikan, biar kita tetap rendah di hadapan Tuhan karena kita bukan siapa-siapa. Nah, yang bersukacita hari ini kita mau angkat pujian sebab Tuhan Maha Besar. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara. Boleh bangkit berdiri, kita mau katakan sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Nyatakan yang percaya, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita katakan kembali, ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan, tepuk tangan, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Amin. Tuhan kita besar, dahsyat dari segala Allah. Nyatakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, katakan, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Dia hancurkan musuh dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk. Epistel untuk kita sore hari ini yang terambil dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Kita membacanya secara responsoria. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut.
Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ia menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, meluputkan mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita sama-sama di ayat yang ke-22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Segenap kita yang mengimani Tuhan kita itu besar, mari kita memuji Tuhan, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Imani dalam hati kita, Tuhan, Engkau besar, Engkau mampu melakukan segala perkara dalam hidupku. Kita mau katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Imani dalam hati. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Katakan, Kau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah Tuhan. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Boleh bangkit berdiri. Kita katakan kembali, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus pelihara kami Tuhan. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Imani Roh Kudus menghiburku. Hiburku, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, berkatiku. Bersama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar,
persembahan kami untuk-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan, lebih langit, sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Nyatakan, sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara, sesuai rencana. Sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan, lebih langit. Sebab Kau besar, Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Nyatakan dengan iman, Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan Tuhan, dapat lakukan segala perkara, sesuai rencana-Mu. Segala perkara, segala perkara, sesuai rencana-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mendengarkan paduan suara dari Gereja HKBP Sudirman. Shalom.
Horas, semua jemaat Amang Inang, orang-orang muda yang ada di tempat ini dari HKBP Mampang. Kami dari HKBP Sudirman khususnya kalau kami ibadahnya namanya ibadah KLA atau kebaktian liturgi alternatif, dan itu yang ngasih nama juga pendeta-pendeta yang sebelumnya, jadi itu berkelanjutan sampai sekarang Amang Inang. Puji Tuhan, kalau kami semua di sini kami bisa datang ke sini karena kami punya rasa syukur ingin kami bagi ke sini. Ya, waktu kami dengar, puji Tuhan. Waktu kami dengar di tempat ini mulai ada buka ibadah variatif namanya ya. Dan kami bersyukur waktu entah bagaimana sebenarnya kami dari 2 tahun lalu sudah bicarain, tahun awal tahun ini kita bicarain, pengen deh gereja kita ini khususnya ibadah KLA ini kasih berkat yuk sama gereja-gereja lain yang memang pengen sama-sama kita berkembang yuk. Karena biasanya kan HKBP sendiri-sendiri tuh. Ada HKBP Perjuangan, ada HKBP apa, macam-macam HKBP gitu. Tapi kalau kita kan, kayaknya kita satu loh. Tapi kok nggak pernah ada sesuatu yang buat kita bisa, ada yang baru mau bangun, yuk kita yang kasih semangat yuk. Kan katanya kalau dibilang sahabat itu menolong dalam kesusahan ya kan. Untuk memulai sesuatu itu kan susah. Nah jadi kami bersyukur kalau kami bisa hadir di tempat ini. Puji Tuhan, dan kebetulan sebenarnya ya. Tadi saya kepikiran minggu depan. Jadi saya Fernando Simanjuntak. Saya diundang jadi narasumber untuk hari Sabtu depan untuk bawa satu materi di tempat ini untuk berkati tempat ini. Harusnya saya pikir minggu depan aja deh. Pas teman-teman lagi ngehubungin di sini ngobrol-ngobrol. Ya Tuhan, ibadah cuma seminggu sekali. Saya baru ingat di sini kan. Akhirnya boleh nggak kami lebih cepat? Nah puji Tuhan, koordinator pemuji kami, hari ini koordinator pemusiknya nggak bisa ikut. Koordinator pemuji kami, Sondang Silalahi ini gercep dia, satset. Jadi satset langsung dapat. Ya puji Tuhan, Amang Inang semua, puji Tuhan tim yang kami bawa ini tim terbaik. Jadi ini pasukan SWAT, siap tempur. Dan baru hari ini, kali ini akhirnya tercapai apa yang kami rencanakan untuk bisa bagi berkat ke gereja-gereja yang memang Tuhan mau bawa kami melalui tim pujian penyembahan kami. Jadi kalau ini semua orang Batak Amang Inang, nggak ada orang sewaan, nggak ada orang yang dibatakkan juga nggak ada ya, nggak ada. Dan mereka berdua ini penyanyi kondang lah kalau di gereja kami. Kalau Sondang Silalahi, Instagramnya sudah followersnya udah tinggi banget dah. Kalau ini Ondi Manurung Merpong. Ondi Manurung. Masih jomblo, jadi siap. Dan kebetulan dia salah satu putra daerah yang saya bilang awalnya takut, tapi karena dibimbing sama Kau Sondang, sekarang masuk. Jadi dia generasi keempat, saya generasi kedua, basis dan gitaris ini perintis ibadah. Jadi kebetulan kita bisa bawa, nanti kalau Amang Inang mau ngobrol sama mereka, teman-teman, mereka perintis yang pemusik apa adanya tetap jalan, mau dibilang ibadah berhenti tetap jalan. Mereka cuman berprinsip ada Tuhan sama kita jalan terus, pasti berkatin ibadah. Mereka berdua puji Tuhan udah nikah, bukan jomblo lagi, tapi mereka dulu termasuk anak-anak muda di gereja kita yang berjuang untuk gerejanya sampai mereka sering ikut festival, juara-juara juga. Kalau yang dua lagi drummer sama pemain keyboard. Satu tadi yang pemain gitar Andri Hutapea, sorry maaf. Yang main bass Simon Sinaga. Kalau keyboard dulu, keyboard kita Rio Marga Simbolon. Rio Marga Simbolon masih jomblo juga. Dan ini guru yang sangat apa ya, hits ya di kalangan anak-anak SMP SMA. Terus Rodo Sidauruk. Kalau mereka berdua itu generasi keempat. Maksudnya rekrutan generasi keempat, dan mereka udah mulai juga ikut festival dan kemarin sempat ikut jadi juara. Jadi kalau di kami jangan cuma jagoan kandang di pelayanan, tapi ayo kita coba keluar. Jadi mereka jiwa mudanya terus tertantang gitu. Ya. Jadi Amang Inang, hari ini kami mau bagikan rasa syukur dan sukacita kami. Kita sama, kita membangun ibadah yang sama dengan tantangan yang sama.
Tapi percayalah Tuhan akan terus bawa naik terus, sampai banyak orang Batak bisa dibawa ke sini dan diberkati di rumah Tuhan ini. Sondang yang akan memimpin kita bersama dengan Ondi. Kalau saya nanti, ya silakan Sondang. Terima kasih Bang, yuk kita mau kasih pujian. Kiranya bisa menguatkan kita semua yang hadir di sini. Semua karena kebaikan Tuhan ya. Benar-benar talenta, kesempatan, waktu itu bukan kita yang punya tapi Tuhan yang punya. Dan pengen banget di sini sharing. Yuk kita sama-sama rasain kebaikan Tuhan buat kita. Dan kiranya kita terus semangat walaupun banyak tantangannya tidak membuat kita kendor untuk tetap maju bekerja di ladang Tuhan. Amin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I will sing of the goodness of God. I will say that all my life you have been faithful. Oh yes you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. You never fail, Lord. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. It's running after me. Whoa, your goodness is running after. It's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita bangkit berdiri dengan hati, dengan syukur. Kita bernyanyi buat Tuhan sama-sama. Yeay. Tuhanlah kekuatan Sama-sama tetap tepuk tangan yuk. dan Mazmurku. Dialah ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran. Perlindungan. Boleh tepuk tangan di atas. Semangatnya luar biasa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Bisa lebih keras semua. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sama-sama semua. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, burung
bersyukur. Tepuk tangan yuk. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, burung-burung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, burung-burung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, terima kasih, praise the Silakan dulu Lord. kembali. Silakan dulu kembali. Kami kembalikan kepada tuan rumah. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 10 Maret 2024. Satu nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Letare, artinya bersukacitalah, dengan topik Yesus harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. 2. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Prapatan. Pada hari ini Minggu 10 Maret 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Prapatan, kita sedang melaksanakan ibadah Minggu Variatif. 3. Partangyangan Week. Hari Selasa 12 Maret 2024 pukul 9.30 akan diadakan kebaktian Wek di Wek 2 di Tuan Rumahi Keluarga Temarbun Boru Sigalingging di Jalan Mampang Prapatan 7 RT 10 RW 6 nomor 8. Wek 4 di Tuan Rumahkan Keluarga Nyonya Sihite M Boru Silalahi di GSG HKBP Mampang Prapatan. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2 dan Week 4. 4. Pembinaan worship leader, song leader, dan pemusik. Pada hari Sabtu 16
Sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B kita bernyanyi. Sebelum menerima taburan firman Tuhan, kita mau penuh ucapan syukur. Kita mau berikan yang terbaik hanya buat Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih yang mau hidup dalam kasih. Kau jadikan agar kami menyayangi, meneladang kasih-Mu. Instrumen saja. Kita angkat ayat ketiga. Semuanya yang Kau cipta memantulkan si para malam tata surya, naikkan puji padang hutan dan samudra, bukit gunung, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Terus musiknya. Kita angkat ayat keempat. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi walau ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Angkat ayat pertama. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kabar baik dari firman Tuhan nas khotbah untuk hari Minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai dengan 30. Saya akan bacakan kepada kita dari Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia yakni Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia tinggal di sana bersama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air. Orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dijebloskan ke dalam penjara. Lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah sekali di sore atau jelang malam hari ini. Kita untuk pertama sekali bagi saya pribadi dan juga teman-teman, ibu bapak, saudara-saudara semua beribadah bersama di ibadah variatif, atau tadi di HKBP Sudirman ibadah alternatif. Dan memang itulah salah satu upaya dari gereja kita HKBP untuk mengakomodir kerinduan dari warga jemaat khususnya yang berjiwa muda. Saya katakan berjiwa muda karena banyak juga orang tua yang ingin merasakan berkat dengan ibadah yang seperti ini melalui nyanyian-nyanyian, iringan-iringan musik yang variatif. Tahun 2003 ketika saya masih pendeta pemuda dan masih lajang waktu itu, kami juga mengadakan ibadah yang seperti ini modelnya di HKBP Jatiwaringin, dan namanya kami sebut ibadah khusus. Kenapa disebut khusus? Ya, khusus berjiwa muda gitu. Yang kedua, khusus lagu-lagunya, seperti hari ini kita di-combine ya, ada dari Kidung Jemaat, ada dari buku Ende, ada ibadah-ibadah pop rohani, nyanyian pop rohani, dan memang liturginya kita sesuaikanlah dengan beberapa modifikasi dari agenda ya, tanpa kita harus menghilangkan atau menabrak, tapi adalah modifikasi dari beberapa bagian di liturgi itu. Sekali lagi saya katakan, AKBP tidak status quo. AKBP adalah gereja yang
terus-menerus berusaha untuk memperbaharui diri, ya, dengan inovasi-inovasi dan kreativitas pelayanan yang diharapkan bisa menyentuh semua elemen yang ada di tengah-tengah gereja itu. Dan karena itu kita patut mengapresiasi HKBP Mampang, sudah 2 kali dalam sebulan ya, sejak Februari ya, dan teruslah berdoa untuk gereja kita tidak pernah berhenti memperbaharui diri, sehingga memperbaharui pelayanannya supaya pembaharuan itu juga bisa dirasakan di tengah-tengah umatnya. Saya Pendeta Arthur Sitorus, ya, istri saya Reta Boru Situmorang. Saya sekarang melayani di HKBP Kebayoran Selatan sebagai pendeta resort, dan saya kawan sekerja dari Amang Sintua Res Roberto Sinurat di Majelis Pekerja Sinode Distrik di MPSD Distrik. Saya percaya bahwa beliau pasti akan sangat mendukung pelayanan model-model baru di tengah-tengah gereja kita ini. Demikianlah saya kira perkenalan pertama ya. Kalau selanjutnya mau nanya nomor sepatu, nomor baju, ya bisalah nanti setelah ibadah kita ini. Saudara-saudara, mengawali khotbah ini, di mana tema atau topik yang ditetapkan di almanak kita, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dan inilah statement yang menutup dalam pembacaan dari firman Tuhan sebagai nas khotbah kita, yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada para muridnya. Ketika para muridnya setelah mendengar sana sini, termasuk tadi dikatakan dari salah seorang rabi atau salah seorang pemuka agama di Yahudi, memperbandingkan Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus. Pendeta Dr. Eka Dharma Putra almarhum dalam satu tulisannya di satu buku menuliskan ada 3 virus yang sekarang menghinggapi masyarakat, orang-orang. Dan virus itu lambat laun semakin besar atau semakin menyebar. Yang pertama dikatakan adalah virus individualisme, di mana orang berpusat kepada diri sendiri dalam berbagai hal. Walau ia bersama dengan orang-orang lain, apapun yang mau dikerjakan, tapi ia lebih memikirkan atau berangkat dari pemikiran, dari pemahaman, dan pada akhirnya berorientasi untuk diri sendiri. Virus yang kedua dikatakan oleh Eka Dharma Putra adalah kesombongan, tinggi hati. Kesombongan bukan saja karena materi, bukan saja karena keberhasilan, prestasi, kesuksesan di dunia sekuler, oleh karena studinya, oleh karena kekayaannya, oleh karena karirnya, oleh karena jabatannya, tetapi juga merasuki di tengah-tengah gereja kesombongan rohani. Ketika ada orang yang merasa lebih rohani, lebih alim, lebih soleh, mungkin karena dia banyak beraktivitas di gereja, karena ia juga aktif dalam pelayanan-pelayanan gereja,
Karena sering mendengar firman Tuhan atau mengikuti berbagai ibadat juga di persekutuan-persekutuan. Sehingga ada kesombongan rohani dan tak sungkan-sungkannya untuk menilai kualitas atau kehidupan rohani orang lain. Dan virus yang ketiga itu disebut adalah virus popularisme. Di mana orang siapapun ia, kalau sudah terhinggapi oleh virus popularisme ini, segenap upaya akan dilakukannya untuk mencari atau untuk menampilkan popularitas dirinya. Media-media yang ada akan dipergunakannya supaya ia semakin populer. Itu bisa kita rasakan juga, ibu bapak, saudara-saudaraku. Terlebih di era informasi yang semakin cepat ini. Hasil-hasil perangkat-perangkat teknologi yang memudahkan seseorang untuk mencari popularitas. Sampai ada istilah anak muda pansos misalnya. Bukan saja karena karya-karyanya, bukan saja karena kehebatannya, bukan saja karena hal-hal yang baik yang dilakukannya, tapi termasuk juga hal-hal yang sebenarnya tidak begitu mendidik di tengah-tengah masyarakat. Orang melayat ke tempat yang berduka misalnya, dia seolah-olah empati atau simpati kepada yang sedang berduka itu, lalu dia berfoto dengan senyumnya di depan jenazah itu, lalu dia posting. Itu adalah bahagian daripada mencari popularitas. Atau misalnya memberi bantuan-bantuan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, atau orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Lalu dengan bangganya difotolah saat penyerahan bantuan itu. Lalu dia memostingnya supaya orang berkata dia itu baik, dia itu berbelas kasihan yang luar biasa. Walau dana yang dipakai dari situ bukanlah dana pribadinya, dari kantongnya, tapi dari, katakanlah dari gereja misalnya. Itulah bahaya daripada popularisme. Saudara-saudara, kita mau belajar kepada seorang hamba Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini yang bernama Yohanes Pembaptis. Kita tahu siapa Yohanes Pembaptis dari kesaksian Alkitab yang sudah kita dengar dari sekolah minggu sampai dengan berulang kali melalui khotbah-khotbah atau kita baca berbagai referensi. Nabi Yesaya sudah dari zaman Perjanjian Lama menubuatkan akan lahir seseorang yang bersuara di padang gurun, yang tampil untuk menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Dan itu jelas menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Pada zamannya bisa dikategorikan Yohanes Pembaptis itu adalah tokoh besar karena keberaniannya. Ia berani menyampaikan pertobatan kepada semua orang di tengah-tengah kecanduan orang untuk hidup menyimpang dari firman Tuhan. Ia berani menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat di tengah-tengah ambisi
hasrat. Siapapun itu, termasuk pemegang kekuasaan, untuk semakin mengokohkan kekuasaannya. Ia berani mengumandangkan firman Tuhan di tengah-tengah tandusnya atau kekeringan rohani dan iman dari umat Tuhan. Dari segi figur, dari segi tampilan, tidak ada yang layak diapresiasi, disenangi dari Yohanes Pembaptis. Tapi bisa dikatakan dia itu tokoh yang langka, manusia yang langka. Ketika orang takut untuk menyampaikan atau menyuarakan kebenaran, tapi dia tampil mengambil resiko untuk membicarakan atau untuk memperdengarkan suara kenabian, kebenaran daripada firman Tuhan. Biasanya kan seperti orang Batak bilang, saya si sogodo halak nama dok nati kos. Masih ngerti lagi enggak? Enggak ngerti lagi. Orang yang biasanya menyuarakan yang benar itu tidak disenangi, dihindari, atau bahkan dibenci, dimusuhi. Telinga Herodes dan juga kekaisaran Romawi juga merah, sakit. Ketika mereka mendengar khotbah-khotbah daripada Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya dikatakan tadi di dalam ayat dari firman Tuhan kita ayat 24 itu. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dijebloskan ke dalam penjara. Dialah suara-suara yang bergaung, yang bergema. Dialah yang disebut oleh Nabi Yesaya tersebut. Ada suara-suara di padang gurun. Dan kita tahu pada akhirnya bagaimana akhir riwayat daripada Yohanes Pembaptis. Kalau di dalam Nats ini ayat 24 itu masih di tahap di penjara katanya. Belum di penjara. Tapi dia bukan hanya belum di penjara. Dia dihukum mati dan sadisnya dipenggal ke kepalanya. Pada waktu yang bersamaan sudah tampil juga Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Dan Yesus Kristus dikatakan di dalam firman Tuhan, Yohanes Pembaptislah yang memperkenalkannya. Yohanes Pembaptislah yang memproklamirkannya sebagai anak Allah yang berkenan kepada Allah melalui baptisan di Sungai Yordan. Tapi rupa-rupanya dalam perkembangan selanjutnya Yesus Kristus tidak jauh berbeda seperti Yohanes Pembaptis, melakukan juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam nats kita ini dikatakan membaptis misalnya. Bagi sebahagian orang termasuk dari kalangan Yahudi, seolah-olah Yesus Kristus itu sudah menjadi kompetitor daripada Yohanes Pembaptis. Seolah-olah Yesus Kristus itu telah menjadi saingan daripada Yohanes Pembaptis. Lahan daripada Yohanes Pembaptis seolah-olah diambil oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan dikatakan para pengikut Yohanes Pembaptis lambat laun bergeser.
Kalau istilah anak-anak muda itu pindah ke lain hati. Fansnya Yohanes Pembaptis itu sudah mulai bergeser menjadi fansnya Tuhan Yesus Kristus. Mereka memperbandingkan Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Siapa yang lebih hebat di antara kedua tokoh ini? Kalau kita kan maunya kita yang lebih hebat. Maunya kita lebih mendapat prioritas. Maunya kita yang terdahulu. Apalagi kalau ada soal pembagian. Wah, kalau bisa nomor antri kita, antri yang kalau ada pembagian. Tapi kalau sudah soal tanggung jawab, mau bikin taken list, itulah dulu katanya, nantilah terakhir dia. Kalau sudah ada soal taken list. Dan katanya, ini katanya ya, warga jemaat HKBP itu kalau soal ada ngumpul-ngumpulin, berlomba. Bukan berlomba lebih tinggi, berlomba lebih rendah. Ada kawan pendeta di Jakarta ini menyesalkan kenapa pemerintah mengeluarkan atau menerbitkan kembali uang 1000-an. Yang 1000 kertas itu kan udah sempat nggak ada kan uang 1000-an kertas kan, uang 2000 kan yang rupanya belakangan diterbitkan lagi sama pemerintah. Jemaatnya berlomba-lomba memberikan persembahan uang. Tapi kalau di HKBP Mampang dan juga di HKBP Sudirman, kurasa nggak ada seperti itu. Nggak ada kan? Nggak ada. Nantilah kulihatlah dulu nanti. Masih ada enggak? Iya, berlomba-lomba. Kalau udah berlomba-lomba ke paling yang bawah kalau soal tanggung jawab. Tapi kalau soal menerima sesuatu, wah. Karena orang Batak memang seperti itu. Sumurung diau saotik katanya. Dia selalu ingin lebih. Kalau untuk hal-hal yang dirasanya menguntungkan kepadanya. Menyikapi pertanyaan ataupun perbandingan yang disampaikan oleh para muridnya, Yohanes menunjukkan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang diutus oleh Tuhan, menunjukkan kecerdasan spiritualnya, menunjukkan hikmat surgawi yang diperolehnya. Dia mengatakan bahwa dialah yang semakin besar kalau aku semakin turun, semakin kecil. Dia sadar siapa dirinya. Ini yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sering, yang rajin ke gereja, sebagai orang yang memberi waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan firman Tuhan, untuk menerima pengajaran dari firman Tuhan. Orang yang semakin rajin menerima pengajaran tentang firman Tuhan, maka dia akan semakin merendahkan dirinya. Terlebih kalau dia sudah
diperhadapkan dengan Tuhan Allah. Ketika dia sudah hadir di tengah-tengah gereja atau di bait Allah. Ada satu istilah yang saya suka itu dan saya pegang itu memang ini dari gereja-gereja di luar gereja mainstream, di luar gereja HKBP. Mencuri kemuliaan Allah katanya. Sebab tidak sedikit orang, mungkin karena talentanya, karena potensinya, karena pemberiannya, karena persembahannya, karena keberadaannya, status sosialnya, lalu di tengah-tengah gereja dia mencuri kemuliaan Tuhan Allah. Dia mengambil kemuliaan Tuhan Allah. Ada kan? Ada. Ada orang warga jemaat, katanya dia dianggap tokoh di gereja itu. Sebenarnya di gereja nggak ada istilah tokoh. Saya harus katakan itu. Di gereja itu nggak ada yang disebut tokoh. Nggak ada. Dan nggak ada yang perlu ditokohkan di tengah-tengah gereja. Karena kita semua ini adalah orang yang hina. Hina karena dosa-dosa kita. Karena itu kalau kita datang ke gereja, itu bukan karena kehebatan kita. Kita menjadi orang-orang benar, kita menjadi orang-orang yang kudus, itu bukan karena segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Itu semata-mata adalah karena anugerah Tuhan Allah. Makanya ada lagu itu kan, siapakah aku ini? Jadi, coba. Tidak ada yang pantas, tidak ada yang layak, tidak ada yang sanggup sebenarnya untuk berhadapan dengan Tuhan Allah. Seperti Musa. Musa ketika mendengar panggilan suara dari Tuhan Allah melalui api, Tuhan mengatakan, tanggalkan kasut kakimu karena engkau tidak pantas. Yohanes Pembaptis pun seperti itu. Ketika dia hendak disejajarkan, ketika dia hendak diperbandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus, dia sadar siapa dirinya. Walau dari segi usia dia lebih tua. Walau dari segi waktu dia terdahulu. Tapi dia menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa. Walau Tuhan sudah memakai hidupnya seperti dikatakan di dalam firman Tuhan adalah sebagai perintis atau pembuka jalan. Dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sebagai sesuatu yang membuat dia berhak. Untuk diutamakan, untuk didahulukan, untuk diprioritaskan. Tidak. Dia sadar sungguh-sungguh bahwa dia dipekerjakan oleh Allah. Dia dipakai oleh Allah adalah untuk membuka jalan bagi Mesias Yesus Kristus. Itu makanya statement dia yang terakhir itu, Yesus harus makin besar dan saya harus makin kecil. Ini juga menjadi pegangan bagi kita. Mungkin ada kesempatan bagi kita. Mungkin ada celah bagi kita. Mungkin ada peluang bagi kita untuk memperbesar diri kita. Apakah memperbesar jabatan kita, memperbesar kekuasaan kita, memperbesar uang kita, memperbesar segala sesuatu yang ada di dalam diri kita? Tapi
kita mau belajar kepada Yohanes Pembaptis. Mampu menahan diri dari godaan-godaan, dari rayuan-rayuan, dari bisikan-bisikan yang ada di dunia ini. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan enough is enough. Cukup adalah cukup. Kita harus mampu mengatakan kepada diri kita, cukup. Bahagian ini cukup untuk aku. Porsi yang ini cukup untuk aku. Jangan lebih. Kalau sempat kau lebih, ada niat dalam dirimu untuk menambah lebih dari takaran, hati-hati, dosa dekat dengan dirimu. Hati-hati, sebentar lagi engkau akan jatuh ke jurang. Karena bagi Tuhan tidak sulit untuk mengubah sesuatu yang selama ini menyenangkan, menggembirakan, menjadi hal-hal yang menyengsarakan, yang menyusahkan. Karena itu ciri-ciri orang-orang yang berletare. Nah, kita masuk ke dalam nama minggu ini. Tadi sudah kita dengar ya di Warta Jemaat maupun di introitus. Letare mengajak kita bersuka cita, mengajak kita bergembira. Bersuka cita bukan saja karena hal-hal duniawi, aspek-aspek lahiriah. Apakah karena kita naik pangkat, karir kita semakin bagus, rumah tangga kita lancar, tercukupi, bahkan lebih dari cukup penghasilan kita. Apakah karena anak-anak berhasil di dalam studi? Apakah karena kita sudah sembuh, lalu kita bergembira? Bukan hanya karena itu saja. Makanya Filipi 4 ayat 4 itu mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Sukacita kita di tengah-tengah minggu letare yang diajak kepada kita adalah sukacita di dalam Tuhan. Itu jauh lebih hebat daripada sukacita karena aspek-aspek lahiriah tadi. Kalau karena aspek-aspek lahiriah yang tadi, hal-hal yang kita temukan di dunia tadi, karena keberhasilan kita, karena jabatan kita dan lain segalanya itu sementara. Selesai itu habis sudah. Rutinitas kehidupan kita ya sudah begitu saja. Dan kalau itu kita tidak peroleh, tidak dapat, kita bisa kecewa. Jadi sukacita kegembiraan kita bukan didasarkan pada itu, tetapi didasarkan karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan Allah. Didasarkan pada keyakinan kita anugerah Allah yang akan senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kita. Didasarkan pada pengampunan yang dari Tuhan Allah, kehidupan baru kepada kita. Lalu orang yang bersukacita itu apa? Orang yang bergembira itu seperti apa? Bukan hanya dia bisa ketawa ketiwi sama teman-temannya, atau seperti sekarang kan tren orang Batak itu kalau di pesta-pesta, kalau udah ada pemusik si birong-birong katanya kan, langsung aja si birong-birong. Ya. Walaupun bukan dia keluarga yang punya apa itu, yang keluarga yang hajatan pesta itu, tapi karena dilihatnya rombongan ibu-ibu manortori, wah lumayan nanti ongkos krep katanya pula kan. Atau apa itu lagu sekarang itu, hitam kulitmu katanya apa itu, lagu apa itu, kan ada itu kan, iya Pariban dari hitam manis kulitmu katanya. Wah enak kali memang lagu itu.
Tetapi orang yang bersuka cita itu adalah orang yang mampu menahan dirinya dari godaan-godaan atau serbuan-serbuan yang kelihatannya memberikan kenikmatan, memberikan popularitas, menonjolkan diri kita. Orang yang bersuka cita itu adalah orang yang mampu juga untuk mengutamakan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Terima kasih untuk lagu-lagu pujian yang sudah dibawakan, dinyanyikan. Semoga nama Tuhanlah yang terus kita kumandangkan dan kita muliakan. Ada banyak yang ingin saya sampaikan, tapi saya lihat sudah jam 7. Lain kali lah ya, supaya kalian juga mengundang saya gitu. Kalau saya sampaikan banyak sebenarnya ini, benaran. Banyak yang ingin banyak sekali yang ingin kita pelajari dari Yohanes Pembaptis. Hanya khusus dalam nats ini banyak. Tapi cukuplah dulu itu ya. Seperti tadi yang saya bilang, kita harus sanggup mengatakan cukup adalah cukuplah. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Kami hendak belajar kepada hamba-Mu Yohanes Pembaptis yang sanggup untuk menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja Tuhan, yang memberi ruang tempat yang terutama bukan kepada dirinya, keinginannya, kemauannya, tetapi kepada Yesus Kristus. Ia menyadari dirinya sebagai pendahulu, sebagai pengantar, atau sebagai perintis. Ia sanggup untuk berkata, Yesuslah Mesias, dan ia adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah membuka jalan untuk kedatangan Kristus di dunia ini. Biarlah kami boleh belajar merendahkan diri, boleh belajar menahan diri dari segala keinginan dunia ini. Berkati kehidupan kami dalam pekerjaan usaha, dalam rumah tangga, dalam masa depan kami. Tuhanlah yang menolong kami untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Merespon firman Tuhan. Mari kita berikan porsi yang lebih besar bagi Tuhan dalam hidup kita, agar nama Dia yang terus ditinggikan. Kita mau berikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita. Kita mau nyanyikan pujian ini, Goklas Ni Rohan. Goklas Ni Roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas Ni Roha doa dingolukon, potong di roha mau liate, Goklas Ni Roha, mari nolong di Tuhan Dia, mau liate, Goklas Ni Roha, mari nolong di Tuhan Dia. Mardame, mardame jala sonang doro hakon, dingo
Ayat 3, Gogdoholong Yesus dingolukon, 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 Gogdoholong Yesus dingolukon, topong di roha mauliate, toplas di roha, mari nolong di Tuhan Dia, mauliate, toplas di roha, mari nolong. Boleh bangkit berdiri, kita masuk ayat 1. Toplas di roha doa dingolukon, 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 toplas di roha doa dingolukon, topong di roha mauliate, toplas di roha, mari nolong di Tuhan Dia, mauliate, toplas di roha, mari nolong di Tuhan Dia. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berangkatlah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.